Marvel kembali menatap Marco dengan wajah terkejut dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Kakak kedua, untuk apa kamu menarikku?" "Sesuatu terjadi pada Amelia." Marco meraung dengan wajah hitam, "Kamu lihat bagaimana dia mati. Ingat bagaimana pemimpin penyerang itu baru saja mengambil racun dan bunuh diri?" "Bunuh diri?" Ekspresi Marvel ngeri melampaui keyakinan dan bertanya begitu saja. "Kamu? Maksudmu? Amelia bunuh diri dengan meminum racun?" Marco menunjuk mayat itu dan bertanya dengan suara dingin. "Selain bunuh diri, apakah ada kemungkinan lain?" Karl segera bergegas ke depan pada saat ini, mengangkatnya, dan berkata kepada orang banyak, "Kalian belum bergerak." Setelah mengatakan itu, dia juga berkata kepada orang-orang yang dibawanya, "Awasi mereka." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia berlari keluar dari kotak dengan tubuh di lengannya dan berlari menuju lokasi Tama. Tama melihatnya menggendong seorang wanita paruh baya tanpa tanda-tanda kehidupan, dan alisnya langsung menegang. Tasya telah melihat bibi ketiga Tama, meskipun mereka tidak berbicara, tetapi bagaimanapun juga. Beberapa menit yang lalu dia masih hidup besar, sekarang dibawa oleh Karl, mati. Ini membuatnya, mau tidak mau, takut, dan mundur beberapa langkah dan menutupi matanya. Tama hendak mengajukan pertanyaan, Karl berkata dengan wajah malu. "Tuan Renza, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, hanya dalam proses pencarian." Semua perhatian terfokus pada tangan setiap orang. Takut mereka memiliki gerakan kecil, tetapi tidak menyangka wanita ini akan mati karena racun. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sangat kecewa, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia benar-benar mengambil racun itu." Saya dengan jelas menatap tangan semua orang dan memastikan bahwa tangannya tidak bergerak tetapi. Tama berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Yanuar tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu." Mengatakan bahwa dia mengulurkan tangan dan mencubit mulut wanita paruh baya itu. Dan memang ditemukan gigi palsu yang patah di mulutnya, dan juga di sisi kiri atas tempat tidur giginya. Dia menemukan ruang kosong dengan gigi yang hilang. Kemudian, dia mengirim jejak aura ke tubuh orang lain. Dan ternyata racunnya sudah menyebar melalui peredaran darah ke seluruh tubuhnya, termasuk bahkan otak. Jadi sepertinya orang ini tidak bisa diselamatkan. Hati Tama tidak bisa tidak terkejut. Dari gigi yang hilang di mulutnya hingga gigi palsu yang hancur, dapat dilihat bahwa wanita ini sama sekali tidak disuap untuk sementara. Tapi sudah lama menjadi anggota penyerang. Dan bahkan telah dilatih sebagai tentara mati oleh organisasi penyerang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ketika itu akan diekspos? Dia tidak ragu untuk menggigit gigi palsu dan mati karena racun. Dalam situasi ini, Tama tidak hanya terkejut, pada saat yang sama, tetapi juga memiliki beberapa kekhawatiran. Bahkan keluarga Poland adalah keluarga yang sangat besar, dapat disusupi oleh penyerang. Dan itu bukan hanya penyusupan ke tingkat bawahan, tapi langsung menyusup ke ruang lingkup anggota garis langsung, itu benar-benar luar biasa. Orang-orang keluarga Poland yang datang ke sini hari ini, selain keluarga generasi tua, menengah dan muda. Bukan hanya 3 menantu perempuan dari keluarga Poland. Artinya, identitas wanita ini, ada kemungkinan bahwa dia adalah salah satu dari 3 bibi dari istri pamannya. Mungkin juga bibi dari pihak ibu. Kesan Tama termasuk dari kecil hanya melihat bibi pertama dan bibi kedua. Dan bibi ketiga yang belum dia temui, dan dia dan bibi dari pihak ibu juga belum bertemu selama bertahun-tahun. Dan dia tidak bisa memastikan siapa wanita ini. Memikirkan hal ini, dia kemudian bertanya, "Tuan Yanuar, sudahkah kamu memperhatikan reaksi keluargaan? Bisakah kamu menyimpulkan siapa orang ini?" Karl memikirkannya, dan dengan cepat berkata, "Ada seorang pria, yang seharusnya menjadi suaminya." Pria itu menyebut salah satu pria lain sebagai saudara kedua. Aku mendengar dia berbicara tentang nama wanita ini, sepertinya dipanggil Amelia. Ketika Tama mendengar ini, dia langsung menduga bahwa orang ini adalah bibi ketiganya. Lagi pula,
Satu-satunya orang yang bisa disebut saudara kedua adalah paman keduanya sendiri, Marco. Dan satu-satunya yang bisa memanggilnya saudara laki-laki keduanya adalah paman ketiganya Marvel dan bibi dari pihak ibu, Teresa. Apa yang paling ditakuti Tama adalah jika wanita ini adalah bibi dari pihak ibu, Teresa. Itu berarti bahwa orang-orang dari keluarga Polan sendiri telah disusupi. Dan situasi ini benar-benar tidak dapat diterima dari kedua sisi. Jadi, ketika dia mendengar bahwa itu adalah bibinya yang ketiga, hatinya sedikit lega. Namun, itu hanya sedikit melegakan. Bibi ketiga dan paman ketiga Marvel menikah setidaknya selama belasan tahun. Mengapa di sisi bantal akan berubah menjadi orang mati? Jika dia dicuci otak di tengah proses. Kemudian seseorang harus mengagumi kekuatan organisasi misterius itu. Yang bisa melatih menantu perempuan dari keluarga papan atas untuk menjadi tentara yang mati. Kemampuan cuci otak semacam itu bisa dibilang puncak. Jika dia sendiri adalah anggota dari organisasi misterius itu. Dan ditanamkan terlebih dahulu oleh organisasi misterius di sisi penyamaran keluarga Polan. Kemudian kekuatan dan strategi organisasi misterius ini tampak lebih menakutkan. Kemampuan untuk melatih seorang prajurit yang mati untuk rela menikah dengan keluarga Polan. Berbagi tempat tidur dengan paman ketiga Marvel selama lebih dari 10 tahun. Dan membesarkan anak biasa, kemampuan tata letak ini benar-benar keterlaluan. Apalagi untuk organisasi ini, wanita ini pun tak segan-segan mengorbankan suami dan putrinya. Dan bahkan hidupnya sendiri, kemampuan kontrol ini bisa membuat tulang punggungnya merinding. Jika ini benar, maka kekuatan organisasi misterius ini pasti sangat kuat. Dan serangan hari ini, untuk organisasi misterius itu, hanyalah puncak gunung es. Memikirkan hal ini, Tama menjadi semakin keras kepala. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan keluarga kakek di sini. Dan harus membuat mereka kembali ke zona aman mereka terlebih dahulu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, biarkan mereka bergegas untuk memulai penyelidikan menyeluruh. Dari latar belakang identitas dan pemeriksaan latar belakang keluarga bibi ketiga. Meskipun Tama tidak tahu apa nama belakang bibi ketiga. Gadis keluarga mana dia, tapi dia bisa yakin akan satu hal. Latar belakang identitas bibi ketiga tidak akan pernah menjadi keluarga biasa. Kalau tidak mungkin menikah dengan keluarga Polan. Apalagi, sebelum bibi ketiga menikah dengan keluarga Polan. Keluarga Polan pasti akan melakukan penyelidikan latar belakang yang cermat terhadap dia dan keluarganya. Jika pihak lain dapat menyembunyikan bahkan keluarga Polan tidak dapat menyelidikinya. Maka kemampuan ini sebenarnya tidak sedikit. Menggali jauh ke dalam latar belakang keluarganya, dia pasti akan menemukan petunjuk. Memikirkan hal ini, Tama berkata kepada Sinta. Nona Fei, sulit bagi Anda dan Tuan Yanuar untuk berkomunikasi dengan keluarga kakek saya. Sehingga mereka bisa segera mengumpulkan orang untuk menutupi kepergian mereka. Dan kemudian juga sulit bagimu dan Tuan Yanuar untuk mengawal mereka sampai mereka tiba dengan selamat. Sinta berkata tanpa berpikir, ya, Tuan Renza, saya akan mengaturnya. Setelah mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan bertanya. Tuan Renza, saya baru saja kembali ke New York, dan berita tentang keluarga Fei diketahui secara luas. Identitasku, keluarga kakekmu pasti akan mengenalinya, bagaimana aku harus menjelaskannya pada mereka? Tama berkata, katakanlah kamu juga dipercayakan oleh seseorang jika mereka berulang kali meminta. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga membalas budi, tidak tahu identitas asli pihak lain. Sinta mengangguk, saya mengerti Tuan Renza. Keluarga Polan pasti tahu bahwa kakek saya dan saya diburu di Indonesia. Tapi tiba-tiba kembali ke keluarga Fei beberapa hari yang lalu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.